Bayangkan dipermalukan oleh ayah dan keluargamu seumur hidupmu karena dia selalu menginginkanmu menjadi putri mahkota, yang akan menikahi calon raja, dan untuk itu dia melakukan segala cara. Awalnya dia membuat Helena menghabiskan seluruh masa kecilnya untuk menjadi akrab dengan calon suaminya yang tak lain adalah pangeran kedua, tetapi begitu dia disingkirkan dari garis suksesi. Ayahnya memerintahkannya untuk memenangkan hati pangeran pertama, tetapi tidak seperti Vicente pangeran kedua yang satu ini sedikit lebih agresif. Dan terus mencoba hal-hal yang tidak diinginkannya, dan bahkan ketika dia meminta ayahnya untuk mengeluarkannya dari situasi itu, ayahnya justru memperburuk keadaan. Karena sekarang kandidat tahta berikutnya hanyalah seorang anak berusia 10 tahun yang baru saja diangkat sebagai putra mahkota. Dan tentu saja ayahnya ingin dia memenangkan hati anak itu meskipun itu tidak masuk akal karena anak itu masih di bawah umur. Semua rencana ini pun gagal total. Ketika kejahatan ayahnya diungkap oleh raja dan seluruh keluarganya dieksekusi kecuali Helena sebagai cara untuk melestarikan garis keturunan. Keluarga penting di kerajaan itu. Raja memutuskan untuk mengampuninya bisa dibilang begitu tetapi dengan beberapa syarat. Dia harus menjalani sisa hidupnya terpenjara di sebuah menara dan tanpa bisa memiliki anak. Beberapa waktu setelah dia dipenjara di sana, dia senang melihat Vicente datang mengunjunginya. Bagaimanapun selama ini satu-satunya orang yang mengunjunginya adalah pangeran pertama untuk memanfaatkan kerapuhannya dan juga fakta bahwa dia sedang meminum obat untuk menghancurkan rahimnya atas perintah raja. Muak dengan semua ini, dia memutuskan untuk mengumpulkan sisa kekuatannya dan meminta bantuan Vicente, karena dia diawasi 24 jam sehari. Dan bahkan tidak bisa mengakhiri semua ini sendirian. Dia meminta sebagai tanda persahabatan mereka selama ini agar Vicente melakukan ini untuknya dan mengakhiri neraka yang dia jalani. Dan Vicente pun melakukannya. Dia memberikan racun padanya agar Helena bisa pergi tanpa menderita dan untuk pertama kalinya. Helena merasa telah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya kekuatan untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan, dan setelah meminum racun itu, dia sangat berterima kasih kepada Vicente karena telah membantunya dan berharap dalam kata-kata terakhirnya agar Vicente hidup bahagia dengan keyakinan bahwa semua penderitaannya telah berakhir. Namun saat membuka matanya, dia telah berinkarnasi sebagai orang lain bernama Evelyn, yang menurutku pada dasarnya adalah dirinya. Hanya di tempat dan dengan nama yang berbeda tetapi sampai saat itu semuanya baik-baik saja. Dia menjalani kehidupan baru ini, percaya bahwa suatu hari Evelyn akan kembali ke tubuhnya, dan karena alasan itu dia mencoba menjaga semuanya persis seperti semula dan hanya terus hidup. Sampai Evelyn bisa kembali ke tubuh aslinya. Bahkan hubungan-hubungan Evelyn sebagai contohnya, adiknya adalah satu-satunya sumber kebahagiaannya di kehidupan baru ini, tetapi karena hal baik tidak bertahan selamanya semua ini hancur ketika seorang wanita mengetahui bahwa Evelyn bisa berbicara bahasa kerajaan tempat Helena berasal. Dan wanita ini mencarinya untuk mempekerjakannya, menginginkannya menjadi mata-mata untuk pangeran kedua Vicente, dan tidak benar-benar memberinya banyak pilihan karena jika dia tidak menerima pekerjaan ini, adiknya akan menanggung akibatnya. Maka dari itu, Helena Evelyn, atau apapun kau mau memanggilnya, memutuskan untuk menerima pekerjaan ini. Terlebih lagi, dia berutang nyawa pada Vicente, jadi selain mempertahankan penyamarannya sebagai mata-mata, dia memutuskan akan mencoba membantu sang pangeran. Karena tampaknya dia tidak hidup dalam kondisi terbaik. Namun dia tidak menyadari bahwa segalanya tidak akan semudah itu. Tepat pada upaya pertamanya untuk memahami apa yang sedang terjadi, Evelyn tertangkap basah oleh sang pangeran saat sedang mengintai, dan dia tidak percaya melihat kemiripannya dengan Helena tetapi dia tahu itu tidak mungkin Helena. Bagaimanapun Helena sudah meninggal dunia. Kisah mata-mata ini tidak berjalan dengan baik karena Evelyn berusaha melindungi pangeran dan, di saat yang sama, harus memberikan informasi karena wanita itu. Situasi antara dia dan pangeran semakin aneh, dia menginginkan Helena dan akhirnya semakin dekat dengan Evelyn, dan melakukan hal-hal yang terkadang tidak bisa kita bicarakan banyak di sini untuk saat ini, tetapi kamu mengerti gambar ini sudah menunjukkan beberapa hal, dan jadi Evelyn memutuskan bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membantunya dan tetap menjaga tubuhnya sebagai Evelyn. Bagaimana cerita ini akan terungkap? Apakah kamu berpikir Evelyn dan Helena adalah orang yang sama atau hanya jiwa yang sama dalam tubuh yang berbeda? Mengapa mereka begitu mirip dan akankah Vicente jatuh cinta padanya lagi? Apa yang akan kamu lakukan dalam situasi ini? Komentar di bawah. Dan mari kita lanjutkan ke cerita lengkap. Cerita dimulai dengan seorang wanita meminta maaf kepada Vicente. Sementara berbagai mayat mengelilingi mereka berdua, dia terus menangis tanpa henti meminta maaf dan mengklaim bahwa semua ini adalah kesalahannya, termasuk fakta bahwa anak laki-laki itu terluka, namun Vicente menghapus air matanya dan mengatakan bahwa dia senang dia tidak terluka. Dan itu adalah satu-satunya. Yang penting dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Jadi tidak perlu dia menangis seperti itu. Sambil memeluknya erat-erat, anak laki-laki itu menyatakan bahwa jika itu untuk melindunginya, dia tidak akan memiliki masalah untuk melakukannya lagi.
dan memberikan hidupnya untuk Elena. Tiba-tiba gadis berambut gelap itu terbangun sambil berteriak ketakutan. Elena baru saja terbangun dari tidur yang dalam dan terkurung di semacam penjara jauh dari hutan tempat dia berada. Sebelumnya gadis itu telah terkurung di menara mengerikan itu sejak lama. Dan sejak saat itu dia memiliki mimpi yang sama. Setiap malam seorang pria memasuki selnya menariknya sedikit kembali ke kenyataan, tetapi tidak terlalu banyak, karena dia adalah bagian dari seluruh mimpi buruk ini. Bagaimanapun anak laki-laki di depannya adalah Pangeran Vicente yang telah dia khianati di masa lalu, namun dalam imajinasinya, dia akan menyelamatkan gadis itu berulang kali dari neraka yang dia jalani. Ini membuat gadis itu mengingat ketika mereka berdua baru berusia 8 tahun dan terlibat dalam semacam pertunangan-pertunangan yang diatur oleh ayahnya untuknya, tetapi beberapa waktu kemudian dia sendiri mengambil inisiatif untuk membatalkan persatuan mereka. Gadis itu memiliki kilas balik ketika ayahnya melemparkan secangkir ke arahnya hampir mengenai wajahnya dan berteriak padanya untuk bertanya, apakah dia telah melupakan peringatannya tentang tidak membuat stres. Sang pangeran mahkota Marquess of Castle berteriak menanyakan apakah gadis itu telah melupakan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi permaisuri sejak lahir dan mempertanyakan, apakah Elena benar-benar melawan keinginan ayahnya? Pada saat itu, gadis itu berargumen bahwa dia hampir tidak memiliki pilihan. Bergetar ketakutan akan reaksi Marquis, Elena mencoba menjelaskan bahwa itu karena upaya yang dilakukan Pangeran Castro mengingat dengan jelas bagaimana anak laki-laki itu akan memberitahunya untuk tidak mencoba melarikan diri karena setiap kali mereka bersama dan sendirian. Dia berusaha untuk menjaga kontak yang tidak pantas yang membuat gadis itu jelas merasa tidak nyaman mendengar semua ini. Marquess berpaling dari putrinya, mengatakan bahwa jika itu benar-benar masalahnya tidak banyak yang bisa dilakukan, namun dia memperingatkannya bahwa dia harus memastikan kesucian dirinya terjaga hingga pernikahan. Mengambil kesempatan untuk memperingatkan bahwa jika Castro kehilangan statusnya sebagai pangeran mahkota, dia harus menikahi pangeran ketiga, sesuatu yang sama sekali tidak menyenangkan Elena ini karena pangeran yang dimaksud masih seorang anak, dan Marquis melemparkan hal itu ke wajah Elena, bahwa anak laki-laki itu bahkan belum berusia 10 tahun. Tetapi dia menjelaskan bahwa belakangan ini Kaisar bertindak aneh, memperlakukan yang kecil dengan favoritisme, seolah-olah dia cenderung langsung menyerahkan tahta kepada anak laki-laki itu. Ini jelas tidak menjadi perhatian Marquess. Dia memperingatkan putrinya bahwa pangeran mungkin masih muda, tetapi tetap seorang pria, jadi menggoda dia tidak akan menjadi tugas yang sulit bagi gadis itu. Bagaimanapun dia sudah menggoda dua pangeran lainnya yang bukanlah pujian bagi Elena dalam kepolosannya. Gadis itu selalu percaya bahwa Vicente akan selalu menjadi tunangannya, namun segera setelah dia keluar dari garis suksesi, langsung segalanya berubah, dan ayahnya menawarkan dia kepada Pangeran Castro, yang akan menjadi yang berikutnya mengambil tempat Kaisar. Sejak saat itu, protagonis dipaksa untuk menahan semua penyiksaan yang datang dari pangeran. Elena tidak tahu lagi berapa lama ia bisa menahan semua ini, dan sejujurnya ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam. Di tengah pikiran dan kenangan putus asa ini, gadis itu bertanya-tanya apakah suatu hari nanti seseorang akan mengulurkan tangan dan akhirnya menyelamatkannya dari semua ini. Ia tersadar kembali ke dunia nyata saat melihat Vicente mendekati penjaranya, dan kemudian seolah-olah bisa mendengar semua ratapan dan keinginannya. Sang pangeran bertanya, apakah semuanya baik-baik saja dengan gadis itu sambil mengulurkan tangannya dan memanggilnya Nona Elena, yang mana sangat ironis. Gadis itu tidak terlihat seperti seorang nona mengenakan pakaian compang camping dan dikurung di ruangan gelap. Hal ini bahkan membuat sang protagonis terkejut, yang menghela napas berkomentar bahwa ia merasa heran sang pangeran memanggilnya seperti itu, dan ia mengaku bahwa ia lebih suka saat pangeran hanya memanggilnya dengan nama biasanya. Dengan canggung gadis itu mundur dan bertanya apa yang membawa pria itu ke selnya, menyiratkan bahwa ia hanya datang ke sana untuk mengejeknya karena belum mati. Selain itu, ia juga mengaku cukup terkejut. Lagi pula, untuk bisa masuk ke sana, pria itu akan memerlukan izin dari pendeta, dan Vicente tetap diam selama beberapa saat, menunduk di hadapan gadis itu sebelum mengungkapkan bahwa ia telah mendengar desas-desus tentang bagaimana Elena mencoba bunuh diri. Hal ini tampaknya membuat Elena semakin terkejut. Bagaimanapun, satu-satunya alasan Elena dikurung di sana adalah karena ayahnya, dalam keputusasaan, telah bertindak terlalu jauh. Ia ingat seolah-olah baru kemarin ketika raja menangkapnya di aulanya, mengklaim bahwa ia telah mendengar bahwa klan Castilla mencoba berkonspirasi melawan tahta, dan meskipun keluarga ini lebih dari pantas menerima hukuman berat, dan kehancuran total Kaisar akhirnya menerima semacam perjanjian untuk memastikan kelangsungan kekaisaran dari 6 klan melupakan insiden terisolasi itu. Dan karena ini hanya Elena yang akan diselamatkan dari hukuman yang begitu mengerikan. Namun salah satu syaratnya adalah ia akan dipenjara selamanya di Menara Barat Kastil, dan tidak akan punya hak untuk bereproduksi dan menghasilkan ahli waris. Tapi ada satu detail lagi dalam perjanjian ini yang sangat penting, dan syarat ini adalah jika gadis itu masih mencoba untuk hamil, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan klannya dari aib. Sejak hari itu,
Elena dipaksa meminum sejenis obat yang menghancurkan rahimnya selain harus menahan kekerasan Castro yang selalu mencengkeram gadis itu dengan tatapan menjijikkan, sambil memintanya untuk tidak takut. Pria menjijikkan itu akan menarik gadis itu mengatakan bahwa meskipun orang lain tidak melakukan hal yang sama, ia akan mengampuninya atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Markis dari Kastil selama Elena terus meminum obatnya karena dengan begitu sang pangeran akan terus menyelamatkannya. Kembali ke masa kini, Elena berkomentar dengan ironis bertanya apakah ini berita yang didengar oleh rakyat jelata, tapi ia meminta Vicente untuk tidak khawatir karena di dalam ruangan kotor itu, mustahil untuk terluka. Kemudian menghadapi pedang pria itu di depannya. Elena menyatakan bahwa kecuali seseorang menyusup ke tempat itu dan melukainya secara pribadi, tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Pangeran mulai berbicara saat gadis itu tiba-tiba mendekat. Yang mulia ia gugup dan memohon dengan semangat yang menyedihkan memohon pada Vicente dan terus-menerus meminta tolong yang menarik perhatian pria itu. Ia menerjang ke arah pria itu memintanya untuk akhirnya membunuhnya dan dengan demikian membebaskannya dari penderitaan mengerikan yang ia alami. Mencoba menarik pedangnya, gadis itu menyatakan bahwa hanya dia yang bisa menolongnya dan bersikeras agar ia menyelamatkannya dari takdirnya yang mengerikan. Namun Vicente menarik tangannya kembali, menegur gadis itu, dan bertanya apakah ia benar-benar ingin dibunuh dan berbicara dengan sangat serius menatap dalam-dalam ke mata Elena. Ia bertanya, apakah Elena tidak sadar betapa konyolnya permintaan itu di telinganya. Gadis itu mendengarkan dengan saksama saat pria itu menjelaskan bahwa ia datang kepadanya untuk menawarkan dua pilihan yang sangat relevan dan fakta bahwa ia memiliki pilihan tampaknya membuat Elena sangat terkejut. Bagaimanapun ia telah dikurung di sana di luar kehendaknya untuk membayar dosa-dosa yang bahkan tidak ia lakukan. Pilihan pertama yang ia miliki adalah melarikan diri. Dan Vicente menjelaskan bahwa dia sudah menyuruh beberapa pelayannya menunggunya di bawah menara itu dan tidak ragu bahwa mereka mampu membawa gadis itu ke tempat yang sedikit lebih aman dari itu. Namun sang protagonis menjelaskan bahwa hal ini tidak akan mungkin terjadi, lagi pula nyawa para pelayannya bergantung padanya mengingat betapa menyenangkannya memiliki teman-teman itu ketika dia masih seorang gadis bebas dan calon permaisuri. Dia menjelaskan bahwa jika dia melarikan diri dari sana, para pelayan tidak akan diampuni. Dia melangkah mundur mengingat bahwa mantan tunangannya pernah menyebutkan bahwa ada dua pilihan, dan pada titik percakapan ini dia bahkan tidak perlu bertanya apa pilihan yang satunya lagi. Jadi dia menegaskan kembali bahwa dia ingin pria di hadapannya untuk akhirnya membunuhnya dan mengakhiri semua penderitaan yang tidak adil itu. Dia mengaku bahwa dia lelah memanfaatkan orang lain, dan juga tidak ingin orang lain memanfaatkannya seperti yang selalu mereka lakukan, terutama Castro dalam kasus ini tanpa bisa berbuat atau berkata apa-apa. Vicente memberikan sebuah botol kecil kepada Elena yang terkejut dengan kerja sama pria itu. Dia sengaja meremas tangannya dan memberitahu sang protagonis untuk meminum isi botol itu karena hanya dengan begitu rasa sakitnya akan sembuh. Pada dasarnya racun itu akan memperlambat napasnya sampai dia benar-benar meninggal, meyakinkan Elena bahwa itu akan menjadi kematian tanpa rasa sakit, tetapi dia juga menegaskan bahwa begitu hal itu terjadi, berita kemungkinan besar akan menyebar bahwa sang pangeran sendirilah yang membunuhnya, dan kemungkinan ini membuat jantung Elena berdebar kencang. Karena dia tidak ingin Vicente dipandang sebagai penjahat atau semacamnya, tetapi dia sangat kesakitan sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah berterima kasih dengan tulus dan mendalam untuk saat itu. Tidak peduli mengapa Vicente membantunya. Mungkin karena kasihan melihat situasi mengerikan yang dialami gadis itu, atau mungkin dia hanya ingin melampaui saudaranya Castro dalam suatu hal, dan saat meminum dari botol itu sang protagonis berpikir bahwa yang terpenting adalah bahwa Vicente tidak mengarahkan pedangnya padanya, bahwa dia bisa menyelamatkannya dari penderitaan tak berujung. Itu segera setelah dia selesai meminum seluruh isi botolnya. Elena mulai terbatuk dan Vicente panik melihat noda merah di tangannya, tetapi Elena tidak khawatir. Faktanya dia bahkan tersenyum, karena Vicente telah menyelamatkannya sendirian dari jurang tak berujung itu, dia tidak tahu bagaimana dia akan membalas budinya. Jika dia terlahir kembali di kehidupan lain dan kata-katanya yang seharusnya menenangkan justru sangat mengganggu bagi Vicente. Dia sengaja tetap di sana selama saat-saat terakhir gadis itu, sampai dia jatuh ke tanah. Sebelum benar-benar pergi, Elena mengungkapkan bahwa dia berharap sang pangeran memiliki kehidupan yang baik terlepas dari semua kekacauan itu. Di napas terakhir hidupnya, permintaannya pada akhirnya adalah untuk Vicente. Dia memutuskan untuk menyelamatkannya dari mimpi buruk itu karena kebaikan hatinya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia balas. Setelah itu seharusnya ini menjadi akhir bagi Elena, tetapi tidak semuanya berjalan mulus. Meskipun ini adalah akhir yang rasional dan pantas, kenyataan cenderung mengejutkan kita dengan berbagai cara. Tiba-tiba Elena membuka matanya. Dia telah terbangun jauh dari sel gelap itu dan berada di tempat yang terang siap untuk melihat hari lain berlalu. Dia telah berinkarnasi ke dalam tubuh seorang gadis yatim piatu di negara asing. Gadis itu sekarang tinggal di kerajaan Britania di dalam sebuah biara. Seseorang menanyainya mengapa dia pergi ke kota dan memanggilnya Evelyn yang sekarang menjadi identitas barunya.
gadis itu menjelaskan bahwa dia memang akan pergi, karena dia perlu pergi ke suatu tempat tertentu dan wanita itu bertanya apakah urusannya di kota adalah pertemuan dengan seorang pria bernama Carter. Gadis itu teringat sebuah bingkai foto di mana fotonya sedang berpelukan dengan pria yang dimaksud dan biarawati itu menjadi santai mengatakan bahwa itu hanya lelucon dan bertanya apakah dia akan kembali tepat waktu untuk makan malam. Maka gadis itu melanjutkan perjalanannya melewati kota berjalan perlahan dan dengan bebas, sampai dia melewati sebuah toko yang menarik perhatiannya. Evelyn menatap bayangannya di cermin memikirkan bagaimana pada awalnya. Dia pikir dia tidak akan pernah terbiasa memiliki wajah baru. Dia ingat bahwa begitu dia bangun di tubuh itu, dia mengira itu semua hanyalah mimpi. Tapi sudah 2 tahun berlalu sejak dia terbangun sebagai Evelyn. Gadis itu tidak tahu pasti bagaimana dia bisa berakhir di tubuh itu, tapi dia tidak tahu bagaimana masa depan bisa mengejutkannya sejak saat itu. Selain itu, dia harus menjaga kehidupan gadis ini. Lagi pula dia bahkan tidak tahu apakah pada akhirnya dia bisa kembali ke tubuhnya yang dulu, dan karena itu dia terus berpura-pura menjadi Evelyn Benedict dan bukan Elena Castia dirinya yang dulu. Seorang gadis memasuki toko buku sambil tersenyum, menyapa Balmer dan mengatakan bahwa dia telah membawa naskah terjemahan dari teks yang dimintanya. Pria itu berterima kasih padanya. Dia ingin Evelyn bertemu seorang wanita misterius sedang duduk di toko buku dan Balmer menjelaskan bahwa wanita itu sangat terkesan dengan hasil terjemahan Evelyn begitu terkesan hingga dia perlu berbicara langsung dengan gadis itu. Kabar ini tidak membuat Evelyn terlalu senang, dan dia langsung menegur atasannya karena pria itu telah berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang pekerjaannya. Dia dengan cepat meminta maaf untuk itu, tetapi menjelaskan bahwa dia melakukannya hanya karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan kemudian dia membawa gadis itu untuk berbicara dengan wanita bertopeng. Mengatakan dia berharap Evelyn akan mengerti bahwa ini demi kebaikan masa depannya dan gadis itu bahkan mencoba membantahnya mengatakan bahwa setidaknya dia perlu bisa memberikan pendapatnya. Tapi semuanya sudah terlambat dan ketika dia menyadarinya dia sudah terkunci di dalam bersama wanita itu. Kemudian wanita itu memintanya untuk duduk tanpa menjawab pertanyaannya. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian gadis kita. Bahasa yang diucapkan oleh wanita itu adalah bahasa kekaisaran yang sudah cukup lama tidak dia dengar. Bahasa itu disebut Espadon dan hanya digunakan di Kekaisaran Espada tempat dia menjalani seluruh hidupnya sebagai putri Elena dari Castia, tetapi karena Evelyn berasal dari Britania, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan tempat itu. Jadi mengapa wanita di hadapannya yang mengenakan topeng misterius berbicara dalam bahasa ibunya kepadanya, sambil mengomentari bagaimana selain menjadi bacaan yang sangat menantang buku itu, penuh dengan lelucon yang hanya diketahui oleh bangsawan kekaisaran. Namun terlepas dari semua kesulitan ini, dia seorang gadis yang seharusnya tidak pernah meninggalkan Britania berhasil menerjemahkan seluruh karya itu hanya dalam 1 minggu. Semua yang dikatakan, wanita itu membuat Evelyn semakin penasaran tentang seberapa banyak yang diungkapkan Balmer tentang kehidupan pribadinya kepadanya, dan Evelyn mencoba menyamarkannya, dengan menjelaskan bahwa yang dia lakukan hanyalah menerjemahkan lelucon-lelucon internal itu dengan bantuan kamus, tetapi gagasan itu tidak masuk akal. Dan wanita itu berpendapat bahwa buku yang dimaksud bukanlah karya yang bisa diterjemahkan begitu saja seperti yang diklaim oleh Evelyn. Tapi wanita itu tidak di sana untuk terus menekannya lebih lama. Pada dasarnya dia sedang mencari seorang pelayan yang bisa melayaninya dari dekat bersama Pangeran Espada, dan kata-kata itu membuat Evelyn gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah pangeran yang dimaksud adalah Pangeran Vicente yang dia ingat dengan sangat baik dari hari itu, saat dia dengan ramahnya membunuhnya di dalam sel. Wanita itu berdiri membenarkan kecurigaan Evelyn, dan menjelaskan bahwa dialah pangeran yang melanggar perjanjian kaisar, dan akhirnya dikurung di Istana Ponferrada. Itulah sebabnya dia membutuhkan orang asing yang tidak terlalu terlibat dengan masalah kerajaan, untuk mengawasi pangeran itu. Evelyn tidak tahu apa artinya itu, dan wanita itu terus menjelaskan rencananya, mengatakan dia membutuhkan seseorang yang bisa menyusup ke istana, dan berpura-pura tidak bisa berbicara bahasa ibu kekaisaran termasuk hal-hal yang hanya dibicarakan selama sesi gosip para pelayan istana. Evelyn menjadi termenung tidak tahu bagaimana harus menanggapi wanita yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya itu, tetapi sekarang membuat proposal yang begitu menggiurkan. Wanita itu mendekat menyentuh bahu Evelyn dan bertanya apakah satu-satunya alasan dia memutuskan untuk mengambil pekerjaan menerjemahkan karya-karya sulit itu adalah karena adiknya yang sakit. Kemudian dia berkomentar bahwa setidaknya akan cerdas baginya untuk menerima kesempatan besar yang luar biasa ini. Evelyn tidak bisa mempertahankan kontak mata untuk waktu yang lama, membuang muka sambil berpikir. Namun wanita itu menyuruhnya untuk berpikir dengan sangat hati-hati apakah sebenarnya lebih baik baginya untuk menolak tawaran itu. Lalu wanita itu meninggalkan ruangan menyatakan bahwa dia akan bertemu Evelyn lagi, sementara gadis kita hanya berdiri di sana bingung harus berkata atau berpikir apa. Ini karena sejak dia menyerah menjadi Elena dia telah memutuskan hubungan dari berita apapun yang bisa dia dapatkan tentang kekaisaran tempat dia tinggal sebelumnya.
dan karena itu dia bahkan tidak tahu bahwa Vicente telah dipenjara. Seperti yang dikatakan wanita itu ini karena tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa putra sulung kaisar bisa dikenai hukuman seperti itu, dan gadis itu sangat percaya bahwa kaisar saat ini tidak akan pernah menyentuh sehelai rambut pun dari Vicente. Karena dalam benak Evelyn, pria itu pasti merasa bersalah karena merebut pengantin sepupunya sendiri, namun sekarang dia menyadari bahwa selama dia menghabiskan 2 tahun itu menjalani kehidupan lain dan mempercayai hal itu kehidupan bangsawan yang dijalani Vicente telah hancur. Dan semua itu karena dia meminta pria itu untuk membunuhnya. Wanita itu telah meninggalkan pesan di mana bisa menemukannya dalam 3 hari jika dia menerima proposal di dalam buku itu, dan pada saat itu menjadi jelas bagi gadis kita bahwa terlepas dari segalanya, dia perlu menenangkan diri. Karena dia tidak bisa terus bertingkah seperti anak manja. Terutama karena jika wanita misterius ini tahu tentang adiknya Cora itu, berarti menerjemahkan buku bernama Soledon itu hanyalah sebuah ujian, jadi Evelyn berlari keluar dari toko buku dengan putus asa. Mengetahui bahwa wanita itu datang ke kotanya dengan kesadaran penuh akan kelemahan Evelyn. Dia menerobos masuk ke kamar Cora dengan terengah-engah, memanggil gadis kecil yang sedang asyik dengan kegiatannya sendiri. Melihat gadis kecil itu aman dan sehat, Evelyn mengatur napasnya. Gadis kecil di sisi lain tampak riang menjelaskan bahwa Suster Shirley telah merawatnya selama sore hari, dan bahwa dia sudah meminum obatnya. Evelyn merasa lega berlutut untuk mendekap gadis kecil itu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tetapi Cora menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya apa yang terjadi dan si kecil sangat penting bagi Evelyn, sehingga bahkan Elena pun berhasil menyayangi gadis itu, bahkan ketika dia sedang mengalami masalah dengan identitasnya sendiri. Faktanya Cora adalah orang yang bertanggung jawab membuat Elena menyadari tanggung jawab yang terikat pada tubuh Evelyn dan kehidupan itu. Jadi sekarang berdiri di depan gadis kecil itu, dia berpikir bahwa alih-alih tergerak oleh proposal wanita misterius itu mungkin lebih aman untuk menolak semuanya bagaimanapun juga. Dalam benaknya, jika dia tetap di sana melakukan apa yang sudah dia lakukan dan merawat anak itu di biara, akan sangat sulit bagi situasi berbahaya apapun untuk muncul dan mengganggu kedamaiannya. Hanya ada satu masalah dengan membuat pilihan ini. Mengingat bagaimana Vicente meyakinkannya di saat-saat terakhirnya, gadis itu merenungkan bagaimana dia memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang. Kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, dan juga air mata dan tawa. Namun meski begitu, kenangan yang dia miliki bersama Vicente akan selalu tersisa di benaknya seperti duri di semak mawar. Menusuk hatinya seolah-olah itu adalah pedang yang sangat tajam, jadi meskipun keselamatan Cora dan Evelyn penting bagi Elena, dia tidak bisa hidup memikirkan situasi Vicente yang seperti itu karena dirinya. Jadi dia memberikan sebuah peringatan kepada gadis kecil itu. Dia tahu bahwa pangeran telah mengorbankan hidupnya untuk membantunya, jadi dia perlu berusaha. Maka dia mengajukan pertanyaan yang sangat penting kepada si kecil. Dia perlu tahu sambil memeluknya apakah tidak apa-apa baginya. Jika dia pergi ke Sparta selama 3 hari untuk bekerja, mengetahui bahwa kali ini segalanya akan berbeda karena ini akan menjadi saatnya untuk membalas kebaikan sang pangeran dan menyelamatkan Vicente. Keesokan harinya gadis itu mengemasi tasnya untuk menuju Aspeta. Namun dia akhirnya ditanyai oleh Carter, yang datang dengan panik ke kamarnya menyuruh gadis itu untuk tidak mencoba membuat alasan, karena dia sudah mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan dari Suster Tilly. Dan dia tidak menyalahkannya karena membutuhkan uang untuk obat adiknya, tetapi dia sangat tidak setuju dengan cara yang ditempuhnya. Dan dia menarik lengan gadis itu, mengatakan dia tidak percaya Evelyn, bahkan tidak repot-repot meminta nasihat darinya sebelum pergi. Selain itu, Carter berpendapat bahwa Evelyn tidak perlu terlalu khawatir tentang uang jika dia mau menikah dengannya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena pria itu memaksa mereka berpisah setelah mengancam nyawa gadis itu. Tapi sekarang Carter bersikeras bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan membujuk ayahnya sampai semuanya beres, namun gadis itu mendorongnya menjauh, menegaskan bahwa wali kota bukanlah orang yang mudah diyakinkan dengan cara seperti itu, dan sebagai putranya pemuda itu seharusnya tahu itu lebih baik dari siapapun. Pemuda itu memeluknya dari belakang dengan putus asa, menjelaskan bahwa dia bahkan belum mencoba berbicara dengannya, dan berpendapat bahwa dia yakin ayahnya akan mengerti. Segera setelah dia menunjukkan betapa seriusnya dia untuk mempertahankan hubungan itu, dan kemudian dia meminta Evelyn untuk berhenti mendorongnya seperti itu. Memohon agar gadis itu setuju untuk menikah dengannya begitu dia kembali ke kota. Gadis itu menundukkan kepalanya karena dia selalu merasa sangat bersalah ketika harus menghadapi Carter dalam situasi tertentu. Ini karena selain mencuri nama Evelyn hidupnya dan keluarganya secara umum, dia merasa seolah-olah sedang mencuri cinta dalam hidupnya. Dia akhirnya menanggapi mengatakan bahwa jika pemuda itu benar-benar bersedia untuk mendapat persetujuan ayahnya, setidaknya dia akan berusaha untuk memikirkannya, dan dia hanya bertindak seperti ini karena secara teori dia meminjam tubuh Evelyn, dia tidak merasa mampu untuk menolak hubungan yang sudah ada di antara mereka berdua saat dia datang.
Kata-katanya membuat pemuda itu setidaknya merasa lega, lagi pula wanita itu memang cinta dalam hidupnya. Dia mencium tangan gadis itu yang menatapnya dengan acuh tak acuh, berpikir bahwa bahkan jika Evelyn yang asli tidak pernah mengambil alih tubuh itu lagi, menikahi Carter tidak akan jauh berbeda dengan perjodohan dengan Castro, seperti yang akan dialami Elena. Selain itu, ada detail yang sangat penting dalam semua ini. Cinta yang dirasakan Carter membutakan pemuda itu sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa wanita di dalam tubuh kekasihnya bukanlah Evelyn yang asli, melainkan seorang penipu yang memegang tangannya memainkan peran seperti seorang aktris sejati. Dan jika cinta hanyalah tentang memainkan peran itu, dia akan terus melakukannya pada titik ini dalam hidupnya. Evelyn sudah menyadari bahwa cinta tidak terlalu berarti baginya. Dengan demikian, gadis itu melanjutkan perjalanannya dengan kereta kuda mewah di tengah badai salju. Setibanya di kerajaan Espada, dia disambut oleh seorang satria yang menanyakan alasan kunjungannya ke tempat itu. Dan kusir menjelaskan bahwa dia sedang mengangkut seorang gadis yang dipekerjakan untuk bekerja di istana. Dari dalam kereta, gadis itu mendengarkan percakapan mereka, dan penjaga itu bertanya apakah dia adalah gadis dari Britania, dan kemudian dia memeriksa untuk memastikan tubuhnya cocok dengan deskripsi yang dia terima dari atasannya. Dia menyuruh gadis itu masuk, mengatakan bahwa dia pasti sudah punya pekerjaan untuk ditangani saat itu juga. Menyerahkan sebuah catatan kecil kepada MC, sementara Evelyn menatapnya dengan antusiasme yang minim. Gadis itu mengambil kertas yang diberikan satria itu, merasa penasaran, menunjukkan emosi untuk pertama kalinya sejak dia meninggalkan kotanya. Kertas itu berisi peringatan agar dia berhati-hati bahwa meskipun ada orang lain yang bekerja untuk wanita misterius di dalam istana, dia tidak boleh mempercayai siapapun di sana. Lebih jauh lagi tertulis bahwa semua orang di dalam bisa dianggap sebagai tahanan dan begitu dia masuk, dia harus mencari seseorang bernama Maria yang akan menunjukkan apa yang harus dilakukannya di dalam istana dengan kepastian bahwa apapun di luar perintah yang diterimanya akan menjadi risikonya sendiri. Surat itu juga menyatakan bahwa jika dia ingin mendapatkan cukup uang untuk merawat adiknya dengan baik, dia perlu mencari cara untuk masuk ke kantor pangeran kedua, dan setelah melakukan itu yang harus dia lakukan hanyalah menemukan bukti niatnya untuk mengkhianati kerajaan. Seseorang menarik perhatiannya saat Evelyn akhirnya turun dari kereta itu kelelahan karena perjalanannya. Ada dua pelayan yang ingin memastikan bahwa dia memang Evelyn Benedict, dan fakta bahwa sudah ada orang yang mengenalnya di sekitar sana mengejutkannya. Salah satu wanita itu berkomentar bahwa tampaknya dia tidak berbicara bahasa kekaisaran yang akan menjadi masalah, jadi mereka meminta gadis itu untuk bergegas dan mengikuti mereka sambil diberitahu bahwa Tuan Antonio, yang merupakan administrator kastil, ingin berbicara dengan pendatang baru itu. Tuan yang dimaksud adalah sosok misterius berwajah lelah, hampir seolah-olah dia sombong. Dia bilang senang bertemu dengannya dan Evelyn berpura-pura bersimpati, mengatakan bahwa itu adalah kesenangannya. Mengamati riwayat hidup gadis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomentari pengalaman profesional dan riwayat pribadinya yang sempurna selain surat rekomendasi, yang cukup mengesankan jika dia boleh jujur. Namun pemuda itu mengatakan butuh beberapa hari berlayar menyeberangi lautan untuk sampai dari Britania ke sana, jadi dia penasaran ingin tahu bagaimana gadis itu berhasil sampai sejauh ini tanpa mengetahui bahasa kekaisaran sekalipun. Lalu Evelyn menjelaskan bahwa dia menerima bantuan dari biarawati lain di biara untuk melakukan perjalanan itu dan mereka berbicara sedikit bahasa Espedion, yang merupakan bahasa kekaisaran, sesuatu yang mengejutkan Antonio yang menurutku memiliki nada yang agak ironis dalam komentarnya. Mengalihkan fokus, dia menyuruh Evelyn untuk berdiri, membuatnya gugup. Dia berpura-pura tidak mengerti karena dia sedang memerankan sebuah karakter dan terkadang lengah, terutama karena mereka berbicara dalam bahasa Britania. Pada saat itu, dia hampir bereaksi terhadap permintaan Antonio tanpa berpikir, dan pemuda itu bersikeras untuk menanyai, apakah gadis di depannya benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun bahasa kekaisaran, sesuatu yang dia konfirmasi dengan menjelaskan bahwa dia hanya menghafal beberapa doa khusus yang ditulis dalam bahasa lain, tapi dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Espedion. Pemuda itu masih tampak ragu-ragu berbicara dengan pelayannya, tetapi dia tidak bisa terus membuang-buang waktunya, jadi dia meminta gadis itu untuk menyerahkan kamus yang dibawanya. Untuk menggunakan beberapa kartu berisi kata-kata yang telah mereka siapkan untuknya, salah satu pelayan memberikan catatan itu kepada Evelyn, menjelaskan bahwa dia akan dapat berkomunikasi menggunakan alat baru itu. Setidaknya sampai pria itu mengatakan bahwa itu pada dasarnya adalah kartu dengan kata-kata yang tertulis dalam bahasanya dan bahasa kekaisaran. Namun meskipun sebagian besar ditulis dengan benar, beberapa di antaranya memiliki nomor lantai yang tertukar atau bahkan arah yang salah dalam terjemahannya. Mengamati hal itu, sang protagonis yakin bahwa mereka tidak melakukan ini secara tidak sengaja, dan mungkin mencoba untuk mengujinya sekali lagi. Dia menatap tajam ke arah Antonio, tahu bahwa ini sangat menyebalkan, tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Gadis itu tersenyum berterima kasih atas kebaikan dan perhatian orang-orang yang menyambutnya.
Pemuda itu menyuruh salah satu pelayan untuk membawa Evelyn ke koridor barat dan menunjukkan kamarnya serta membantunya sampai dia terbiasa dengan tugas-tugas barunya. Dan pelayan itu mengangguk setuju. Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan dalam situasi itu. Sekarang dia kembali ke tempat yang membuatnya trauma dan selain itu dia harus menahan pemuda itu yang berpura-pura seolah dia tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkannya. Antonio berbicara kepada Evelyn langsung dalam bahasanya, mengatakan bahwa dia hanya perlu mengikuti pelayan yang lain dan dia akan menemukan barang-barangnya di kamarnya. Lalu gadis itu tersenyum. Berterima kasih padanya. Keduanya berjalan sendirian melalui koridor dan pelayan yang banyak bicara itu bertanya, apakah Evelyn benar-benar hanya berbicara bahasa Britania? Mengatakan bahwa dengannya justru sebaliknya dia hanya tahu cara berbicara dalam bahasa kekaisaran. Saat itulah dia menyadari bahwa tentu saja karena itu, gadis itu tidak mengerti apapun yang dia katakan. Sementara itu, Evelyn tampak lebih fokus pada hal lain pada sebuah gambar Vicente yang terpajang di dinding, dengan dia yang masih berpakaian seperti pangeran dan bukan tahanan. Melihat itu seperti sebuah konfirmasi bahwa pemuda itu memang dipenjara di sana, dan itu juga mengingatkannya pada alasan dia ada di sana bahwa Madam telah mengirim Evelyn ke istana untuk mendapatkan bukti niat Vicente untuk mengkhianati kerajaan. Tapi dia tidak pergi untuk itu. Faktanya rencananya adalah untuk menghapus semua bukti niat Vicente yang sebenarnya. Sambil berpura-pura mematuhi perintah wanita itu. Seseorang memanggil namanya menarik perhatian gadis itu kembali dari lamunannya. Dan dia menjadi dingin sampai pelayan menariknya dengan lengan memberitahunya untuk cepat, karena tidak ada yang bisa melihat mereka berdua berkeliaran di kastil. Gadis itu tidak mengerti alasan semua terburu-buru itu dan merasa bingung saat dia diseret dan dalam bahasanya. Dia bertanya apa yang salah dengan pelayan itu, sampai mereka berdua masuk ke ruangan di mana wanita itu menjepitnya menutup mulut Evelyn dengan tangannya agar dia tetap diam, dan memberitahu pendatang baru itu untuk tidak khawatir. Pelayan itu mengungkapkan dirinya sebagai Maria, dan dia perlahan-lahan mengangkat tangannya dari mulut Evelyn. Gadis itu berkomentar bahwa sekarang dia tahu siapa dia. Dia berharap penyusup itu mengerti bahwa ini bukan ancaman, tetapi dia memintanya untuk tidak membuat suara keras. Masih merasa cemas, Evelyn mempertanyakan apakah dia benar-benar satu-satunya di istana yang seharusnya membantu rencananya. Namun wanita itu menjelaskan bahwa dia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Britania, tetapi dia sangat jelas dalam mengatakan bahwa karena semua orang di istana berbicara dalam bahasa Espedian, dia harus berhati-hati untuk hanya berbicara dengan cara itu saat berada di hadapannya. Dengan demikian, Evelyn berterima kasih atas nasihatnya, mengakui untuk berbicara dalam bahasa asli istana, tetapi pelayan itu mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah, dan dia memperingatkan Evelyn bahwa mereka berdua harus bertemu di ruang penyimpanan itu setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam dan protagonis mempertanyakan, apakah bahkan ketika dia tidak memiliki apapun untuk dilaporkan, dia harus ada di sana sesuatu yang dikonfirmasi oleh Maria. Mengatakan bahwa dia akan menjadi semacam pengantar bagi gadis itu untuk berkomunikasi dengan Madam. Sejak saat itu, wanita itu juga berbicara tentang seragam Evelyn, yang akan dikirimkan segera setelah siap dan dia menyerahkan sebuah belati kecil yang dibungkus kain kepada gadis itu yang mengamatinya dengan cemas dan sedikit bingung. Menurut saya dia dengan hati-hati membuka senjata itu terkejut dengan apa yang ada di tangannya. Terjebak di kamarnya, Evelyn menatap tajam pada belati itu, mengamati bayangannya. Gadis itu merenungkan bagaimana pada akhirnya Maria tidak mengungkapkan alasan memberinya benda itu. Dia hanya memberitahu Evelyn bahwa kapanpun dia ragu tentang apa yang harus dilakukan, lebih baik mengikuti opsi yang membawanya lebih banyak uang, mengingat bahwa begitu dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan dapat membayar semua obat-obatan saudarinya. Sekarang dia mengikat belati itu di tubuhnya di bawah pakaiannya pada saat itu. Kenyataan dari situasi barunya mulai meresap bagi protagonis. Dan dia sudah bisa merasakan perutnya bergejolak karena banyaknya rasa bersalah yang terakumulasi setelah semua itu. Karena dia, Vicente, berada dalam situasi yang mengerikan untuk sebuah kejahatan yang bahkan tidak dia lakukan, dan bahkan sekarang bahwa dia sudah ada di sana, dia tidak tahu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat dalam menerima tawaran dari wanita bertopeng itu di toko buku. Namun yang dia inginkan hanyalah membuat Vicente lebih bahagia, meskipun hanya sedikit dan mengeluarkannya dari situasi di mana hidupnya sendiri selalu dalam bahaya. Kemudian di luar sana, seseorang berkomentar bahwa mereka tidak tahu mengapa para pelayan harus membersihkan koridor barat, terutama karena tidak ada yang mengunjungi tempat itu. Jadi mereka mempertanyakan alasan dan tujuan membersihkan area yang diperuntukkan bagi orang-orang bangsawan, tetapi salah satu pelayan mengalihkan fokus percakapan. Menyebutkan bahwa ada orang lain di sana yang membersihkan jendela dan berharap dia tidak mendengar komentar itu. Itu adalah Evelyn dan seperti yang diharapkan, para pelayan berkomentar bahwa itu bukan masalah karena dia adalah pelayan asing baru yang tidak berbicara bahasa asli. Faktanya Maria yang merupakan salah satu yang bertanggung jawab atas pembersihan berkomentar bahwa menemukan dia di sana cukup tepat waktu. Berteriak untuk Evelyn agar dia melakukan sesuatu.
Dengan demikian, Maria memberitahunya untuk pergi ke lantai atas dan membersihkan di sana sesuatu yang gadis itu mengonfirmasi akan dilakukannya. Mengangguk. Dia memang seorang aktris yang hebat. Namun pelayan yang menemaninya berkomentar bahwa dia pikir beberapa surat diterjemahkan dengan tidak benar. Tetapi Maria mengalihkan topik mengatakan bahwa karena Evelyn tidak mengerti, apapun juga itu bukan masalah terutama karena Tuan Antonio sendiri telah mengatakan bahwa mereka tidak perlu memanjakan gadis itu terlalu banyak dan dia mungkin harus membuktikannya dengan cara tertentu. Naik ke atas, pikir Evelyn. Dia sudah menduga hal semacam ini sejak dia tiba di tempat kerja. Faktanya, jika itu untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang di sana, dia tidak keberatan berputar-putar selama yang diperlukan. Saat itulah dia sampai di sebuah ruangan yang seharusnya terkunci, namun pintunya sedikit terbuka. Gadis itu melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya. Saat itulah dia teringat kata-kata sang nyonya, yang sekarang menjadi bos barunya yang mengatakan bahwa dia membutuhkannya untuk menemukan bukti niat Vicente untuk melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan. Jadi dia memutuskan untuk mendekati ruangan misterius itu meskipun dia ragu-ragu. Saat dia masuk perlahan gadis itu berpikir bahwa sang nyonya tampak yakin bahwa Vicente menyembunyikan sesuatu dan bagaimana jika dia benar-benar memiliki bukti tentang hal seperti itu, dia pasti harus menyembunyikannya dengan segala cara. Jadi Evelyn membuka pintu bertekad untuk memainkan perannya tetapi rencananya memiliki sedikit rintangan. Sebelum memasuki ruangan itu, dia berharap menemukan seseorang di sana tetapi berakhir di tempat yang benar-benar sepi. Dia tidak tahu mengapa dia berpikir akan ada orang di tempat itu. Lagi pula pangeran hanya tinggal di lantai 4. Jadi mungkin dia terlalu memikirkan sesuatu yang ternyata tidak sehebat itu. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melihat-lihat sebentar dan pergi, sampai akhirnya dia menabrak salah satu perabotan dan merasa sangat tidak nyaman. Namun ini membantunya memperhatikan sebuah detail kecil. Ada beberapa kertas di atas meja yang ditabraknya. Dia memutuskan untuk mendekat untuk membaca isinya dan menemukan bahwa itu adalah dokumen untuk pinjaman yang tidak masuk akal. Jumlahnya sangat besar yaitu 5 juta dan tentunya uang sebanyak ini tidak akan digunakan untuk hal yang baik yang berarti ini adalah pinjaman untuk mengumpulkan pasukan. Dia teringat bahwa Vicente selalu dengan setia mengabdi pada keluarga kekaisaran dan berbaris di garis depan untuk menghindari kecurigaan kaisar terhadapnya. Apakah dia benar-benar bersiap untuk melakukan pengkhianatan? Gadis itu terkejut ketika pria pirang itu mendekat. Bertanya apakah dia pelayan baru. Gadis itu membeku dengan cepat berbalik, dan melihat sosoknya dia pun menjatuhkan kertas-kertas itu, benar-benar terkejut melihat seseorang yang telah menolongnya sejak lama. Rasa gugupnya begitu kuat sehingga Evelyn menjatuhkan embernya, sementara pria muda itu melanjutkan mengatakan bahwa dia tampaknya menikmati seluruh situasi ini terutama karena memasuki ruangan yang seharusnya tidak dia masuki dan mengurusi hal-hal yang bukan urusannya. Suara itu tidak salah lagi bagi gadis kita. Vicente memiliki nada yang elegan dan bertubuh tinggi. Dia adalah seorang pangeran yang tidak salah lagi. Mendesaknya pria muda itu memerintahkannya untuk menjawab pertanyaannya. Dia ingin tahu siapa yang telah memberi perintah agar gadis itu memasuki ruangan itu, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merinding meskipun dia tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Dan cepat atau lambat dia akan bertemu langsung dengan Vicente di istana. Dia tidak pernah membayangkan akan melihat pria muda itu dalam situasi di tempat seperti itu. Bagaimanapun dengan semua kebingungan yang terjadi gadis itu tidak punya cara untuk membuat alasan keberadaannya di sana, karena sudah terlambat. Dia bahkan berpikir untuk berbicara dengannya dalam bahasa ibu kekaisaran tetapi dia tahu itu bukan ide yang baik. Karena dia akan berakhir dihukum, dan akan menderita segala jenis siksaan yang mungkin ada sampai dia mengaku siapa yang mengirimnya ke tempat itu. Vicente memaksa wajah gadis itu untuk menatapnya dan memperingatkan bahwa tetap diam tidak akan membantunya sama sekali saat itu. Jadi berbicara dalam bahasa Britania gadis itu mencoba keluar dari situasi tersebut. Dia putus asa di dalam hati dan diliputi kecemasan yang luar biasa namun dia tetap menjaga ketenangannya. Memintanya untuk melepaskannya. Lagi pula dia tidak bisa memberitahu pria muda itu bahwa dia adalah Elena. Bukannya dia berpikir Vicente akan percaya bahwa dia telah bereinkarnasi dalam tubuh gadis biasa, tetapi selain itu dia ingin membantunya mendapatkan kembali hidupnya dan semua kemuliaan yang dimilikinya sebagai seorang pangeran, hanya untuk kemudian menghilang dari hidupnya selamanya dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Menyadari apa yang terjadi pria muda itu terus menekan gadis kita. Menyarankan bahwa dia mencoba untuk menipu dengan berpura-pura tidak berbicara bahasanya sambil mendengarkan kata-kata keras tuduhannya. Evelyn hanya bisa berpikir bahwa pria di depannya sangat berbeda dari ingatannya tentang Vicente. Gadis itu mengingatnya sebagai seorang yang mulia berperilaku baik, namun sekarang orang kasar di depannya tampak dingin dan kekerasan. Dan pangeran mengangkat rok pelayan palsu itu membuatnya bingung. Masih berpura-pura tidak mengerti bahasanya Evelyn bertanya apa yang sedang dilakukannya. Sementara jari-jari pemuda itu meraba kakinya dia berteriak agar dia melepaskannya dan akhirnya membiarkannya pergi.
Namun Vicente tidak mencoba melakukan sentuhan yang tidak pantas dengan gadis itu melainkan mengeluarkan belati yang disembunyikannya di pakaiannya. Gadis itu menatap Bila yang sekarang terlihat gugup. Lagi pula dia tidak punya alasan untuk memiliki benda seperti itu bersamanya. Pemuda itu terus mendesak menemukan keberanian gadis itu mengejutkan dan bertanya apakah dia akan terus mempertahankan pose itu bahkan setelah menempelkan pisau itu di lehernya. Memegang Bila di tangannya, Vicente akhirnya melepaskan gadis itu dan mendorongnya untuk melanjutkan rencana awal yang dia pikir dimiliki Evelyn menyerahkan belati tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia penasaran untuk mengetahui bagaimana tepatnya gadis itu akan melukainya mengingat dia tidak tampak sebagai orang yang sangat terkontrol secara mental. Evelyn tahu dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, menghadapi bangsawan yang tidak lagi dikenalnya. Kemudian dia perlu mengambil langkah yang pasti tidak dia rencanakan tetapi dia tahu itu akan menjadi cara terbaik untuk keluar dari situasi itu. Dia menjatuhkan belati itu menampar pria besar di depannya dan mulai. Satu-satunya orang yang bisa dia percayai minimal di tempat itu bersikeras, agar dia datang secepat mungkin di tengah teriakannya meminta bantuan. Dia mengatakan ada seorang pria menyimpang di sana bersamanya di ruangan itu. Dengan terburu-buru pelayan lain masuk ke ruangan dengan cepat terkejut oleh pemandangan yang dilihatnya dan memanggil Evelyn. Dia mendekat mengatakan bahwa dia sedang mencari gadis itu dan mempertanyakan apa yang dilakukannya di ruangan itu. Dia sudah siap untuk menegur gadis itu karena berteriak terlalu banyak ketika dia melihat pangeran mendekat yang sekarang memeluk Evelyn. Setelah menyadari kehadiran Vicente, Maria memberi hormat padanya jelas gugup dengan seluruh adegan itu. Masih memegang Evelyn, pangeran bertanya siapa gadis itu dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Maria Montes. Selalu menjaga kesopanan pelayan itu bertanya apakah Evelyn telah melakukan sesuatu yang tidak menghormati pangeran yang berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, wanita itu meminta maaf atas nama pelayan baru itu menjelaskan bahwa dia baru di kastil dan telah ditugaskan untuk membersihkan koridor barat mulai hari itu, tetapi karena dia berasal dari kota Britania dia tidak berbicara dalam bahasa kekaisaran. Pelayan itu lebih lanjut membenarkan bahwa karena Evelyn tidak bisa berkomunikasi dengan baik dia sendiri memberinya senjata putih untuk pertahanan diri. Hanya sebagai langkah pencegahan. Meskipun Vicente memiliki tatapan curiga, Maria melanjutkan mengatakan bahwa dia berharap dia mengerti bahwa dia tidak berpikir ini akan menyebabkan semua situasi itu. Bahkan dengan semua penjelasan ini segala sesuatu tentang Evelyn mengganggu Vicente. Bukan hanya fakta bahwa dia memiliki wajah yang terlihat seperti telah memakan sesuatu yang tidak disukainya, tetapi juga karena ketika mereka bertemu dia tampak terkejut, seolah dia tahu siapa anak laki-laki itu. Dan hanya itu sudah cukup untuk membuat pangeran gelisah. Ada sesuatu yang lebih rambut coklat gelap gadis itu bersama dengan mata biru dalamnya. Dia merasa menyedihkan, tetapi fitur-fitur itu tidak bisa tidak mengingatkannya pada Elena. Baginya jelas mengapa mereka mengirim seorang gadis dengan karakteristik itu ke sana, tetapi hanya kemungkinan melakukan sesuatu pada pelayan malang itu membuatnya merasa mual. Dia akhirnya mengatakan sesuatu, memanggil Maria dan mengonfirmasi namanya, dan kemudian memintanya untuk membawa Evelyn bersamanya mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa apakah dia benar-benar hanya seorang asing yang tidak bisa berbicara dalam bahasa kekaisaran adalah sesuatu yang akan dia putuskan dan cari tahu sendiri. Beberapa waktu kemudian seseorang menyerahkan berkas gadis baru itu kepada Vicente. Itu adalah Antonio menjelaskan bahwa dia telah meninjau semua dokumen sesuai perintah yang mulia dan kemudian mengungkapkan bahwa ada kemungkinan kecil gadis itu memiliki hubungan dengan Pangeran Castro. Karena penasaran, pria itu bertanya, apakah ada alasan khusus bagi Vicente untuk curiga dan dia merenungkan pertanyaan itu sejenak. Beberapa kenangan dari tahun-tahun terakhir muncul di benaknya. Lagi pula pemuda itu telah menghabiskan 10 tahun yang sepi setelah kematian ayahnya. Bersamaan dengan itu dia kehilangan posisinya di tahta yang direbut oleh Castro. Setelah itu, ibunya masuk biara dan Elena meninggalkannya demi kemasyhuran. Dia ditinggalkan sendirian tanpa seorang pun di sisinya, bahkan Antonio yang merupakan seseorang yang sangat dia percayai. Setelah beberapa saat dia bersumpah setia kepada saudaranya. Kembali ke masa sekarang dia menyindir kepala pelayan bertanya apakah bukan dia yang bertanggung jawab mempekerjakan Evelyn. Hal itu tampaknya membuatnya sedikit canggung tergagap saat mencoba membenarkan dirinya. Sambil tersenyum sinis, Vicente mengatakan dia hanya mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu. Lagi pula dia bisa saja mendapat masalah yang tidak diinginkannya. Terlebih lagi gadis itu memiliki riwayat yang begitu sempurna, sehingga dia tidak bisa tidak merasa waspada. Antonio akan menjadi orang pertama yang diselidiki karena telah mempekerjakan gadis itu, dan itu sudah cukup untuk membuat kepala pelayan itu gemetar. Berbicara dengan serius sambil berdiri dari meja, Vicente menjelaskan bahwa pemuda di hadapannya adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarganya, dan kemudian dia mendekat mengatakan dia ingin Antonio membiarkan Vicente menjaganya juga. Sesuatu yang disetujui oleh pelayan itu. Dalam benaknya, sang pangeran tahu bahwa wanita itu bukan satu-satunya tersangka karena di istana itu tidak ada lagi orang yang bisa benar-benar dia percayai.
Mengakhiri perkataannya, Vicente menarik lengan kepala pelayan dan bertanya apakah itu alasan yang cukup baik baginya untuk mengkhawatirkan identitas gadis itu. Sambil menatap dokumen-dokumen itu untuk terakhir kalinya, Vicente memintanya untuk mengirim pesan kepada gadis itu karena mulai besok dia akan bertanggung jawab membawakan teh untuknya setiap hari. Hal itu mengejutkan Antonio yang bertanya apakah si Pirang benar-benar ingin gadis itu masuk ke ruang kerjanya yang dijawab oleh Vicente, bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk mengawasinya, dan ketika kepala pelayan mencoba mempertanyakannya, sang pangeran menyindirnya bertanya, apakah dia terganggu karena seorang pelayan biasa bisa masuk ke sebuah ruangan dengan lebih leluasa daripada kepala pelayan itu sendiri? Vicente yang menurutku sudah muak dengan pembicaraan itu mengatakan bahwa Antonio tidak perlu khawatir tentang semua itu, dia hanya perlu memastikan sesuatu dan harus melakukannya sendiri. Selain itu, seperti yang dikatakan kepala pelayan itu, sendiri. Gadis itu mungkin tidak memiliki hubungan dengan putra mahkota saat ini. Sendirian dengan pikirannya, Vicente tidak bisa berhenti memikirkan Evelyn dan Benedict, terutama karena gadis itu tampaknya mengerti semua yang dia katakan sebelumnya saat mereka bertemu. Tetapi tidak ada bukti bahwa dia pernah belajar bahasa kekaisaran di masa lalu, namun jika kebetulan dia menemukan cara untuk mempelajari bahasa ini secara diam-diam, dia akan menjadi mata-mata yang hebat. Meskipun begitu, pemuda itu tidak berpikir dia memiliki hubungan dengan saudaranya. Karena jika Castro tahu sedikit saja tentang keberadaan pelayan baru ini, dia tidak akan ditemukan sedang mengepel lorong melainkan di dalam kamar pangeran. Di mana dia pasti akan tertangkap basah melakukan segala macam hal kotor, dan bukan karena dia seorang wanita, tetapi karena gadis itu terlalu mirip dengan Elena. Seseorang yang Pangeran Vicente sendiri tidak bisa lupakan. Tidak mungkin. Bagaimanapun dia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya. Mengingat bahwa Elena adalah kelemahan terbesarnya, tetapi itu juga menjadikannya kelemahan Castro. Pada saat yang sama, dia punya sebuah rencana di kepalanya. Dan kali ini dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan salah karena keberuntungan ada di pihaknya. Kilas balik saat Elena masih muda muncul di benaknya. Tentang saat ketika dia mengalami demam parah dan harus membatalkan kelasnya selama sehari. Wanita yang merawatnya sudah siap untuk pergi memberitahu ayahnya tentang hal itu, tetapi gadis itu menariknya mengatakan bahwa ayahnya akan stres. Dan bahkan mungkin berpikir dia hanya pura-pura sakit. Kemudian wanita itu memintanya untuk minum teh obat dan beristirahat, tetapi gadis itu tampaknya sama sekali tidak mau meminumnya. Namun wanita muda itu bersikeras, mencoba menyemangatinya mengatakan bahwa kelas bisa dimulai sedikit lebih lambat karena dia sudah melihat roda kereta gurunya macet. Karena rumput itu dan itu cukup menjadi pengalih perhatian bagi gadis itu untuk menelan obatnya sekaligus. Wanita itu bernama Ilda Lundgren. Dan dia adalah pengasuhnya, tetapi jauh di lubuk hati dia hampir seperti seorang ibu bagi Elena. Dia memiliki kemampuan supernatural untuk mendengar dan melihat apa yang tidak bisa dilihat atau didengar oleh semua orang meskipun mungkin. Satu-satunya orang yang mendengarkan wanita muda itu adalah Elena sendiri. Hari itu dia meminta pengasuhnya untuk tetap di sisinya saat dia tidur, sesuatu yang Ilda terima tanpa berpikir dua kali. Selama si kecil beristirahat, wanita itu dengan lembut memijat tangan Elena kecil mengatakan bahwa meskipun sulit, dia harus terus bertahan di istana itu karena segalanya pada akhirnya akan berhasil. Selain itu, seolah-olah dia adalah seorang peramal. Ilda menjelaskan bahwa ketika semua rasa sakit itu berlalu, gadis itu akan memiliki awal baru yang tak terduga, awal yang baru, di tempat yang jauh dari sana dan dengan tubuh yang baru. Gadis itu terbangun dengan kaget mendengar seseorang meneriakkan namanya, bukan namanya tetapi nama Evelyn. Itu adalah salah satu pelayan yang menyuruhnya untuk segera berpakaian dan meninggalkan kamar karena Antonio sedang mencarinya. Setelah berpakaian terburu-buru, gadis itu membuka pintu dengan putus asa bertanya pada Maria apa yang sedang terjadi, tetapi wanita itu dengan cepat menarik lengannya. Menyuruhnya untuk berhenti menggumamkan kata-kata dalam bahasa asing. Karena sepertinya sesuatu yang mendesak sedang terjadi, jadi dia harus bergegas dan mengikutinya. Sambil mengeluh bahwa dia tidak akan memaafkan Evelyn jika dia akhirnya mendapat masalah karenanya setelah apa yang terjadi dengan pangeran sehari sebelumnya. Sikap wanita yang seharusnya menjadi satu-satunya orang kepercayaan Evelyn di istana telah berubah total. Dia tidak tahu apakah wanita itu bertingkah seperti ini. Tepatnya karena Evelyn bertindak sendiri sehari sebelumnya, atau jika ada alasan yang lebih pribadi, mungkin dia diam-diam jatuh cinta pada Vicente. Siapa yang tahu? Sambil berjalan, Evelyn merenung bahwa jika ini adalah hari biasa, sikap Maria akan lebih mengganggunya, tetapi kepalanya masih bingung setelah mimpi itu, atau lebih tepatnya mimpi buruk dengan Ilda. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memaksa ingatannya. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan wanita itu kepadanya. Dia juga tidak tahu mengapa dia baru mengingat momen itu sekarang, tetapi jika ingatannya benar, dia harus menemukan cara untuk berbicara dengan Ilda secara rahasia. Ketika dia akhirnya tiba di aula, Antonio memanggil Evelyn dengan sangat serius, dan gadis itu berbicara dalam bahasa asing, menyapanya selamat pagi, berkomentar bahwa mereka telah memberitahunya bahwa Antonio sedang mencarinya.
Sambil mendengarkan Antonio berbicara, gadis itu tidak bisa tidak memperhatikan dengan gugup apa yang terjadi di sekitarnya. Tampaknya dia mendapat tugas baru, dan para pelayan lain tidak bisa berhenti berbisik untuk mengomentarinya. Kemudian Antonio mengungkapkan bahwa mulai hari itu, dia akan bertanggung jawab untuk menyajikan teh sore Pangeran Vicente. Pria itu menjelaskan bahwa karena dia tidak berbicara bahasa kekaisaran, pangeran memutuskan untuk memberinya tugas yang lebih rutin. Dengan rasa iri dan jengkel, para pelayan tidak bisa tidak berkomentar, menyiratkan bahwa pangeran entah bagaimana menyukai Evelyn, dan Maria tampak kesal mendengar bahwa tugas ini diberikan langsung oleh pangeran. Para wanita itu menjelek-jelekan Evelyn seolah-olah dia adalah seorang penipu atau penyihir. Bukannya sang protagonis tidak menyangka akan dihina tepat di depannya, terutama karena secara teori dia hanyalah orang asing, yang bahkan tidak bisa berbicara bahasa kekaisaran. Tapi yang benar-benar membuatnya khawatir adalah fakta bahwa Vicente telah memilihnya seorang diri, bahkan setelah meninggalkan kesan pertama yang buruk. Seolah-olah dia mencoba menekannya untuk mendapatkan informasi. Ketika dia menyadari gadis itu sedang melamun, Antonio menarik perhatiannya, mempertanyakan apakah gadis itu mendengarkan. Kemudian dia meminta maaf dan bertanya apa yang dikatakan pria muda itu, dan Antonio menyerahkan kunci kantor Vicente ke tangan gadis itu, membuatnya semakin cemas. Terlebih lagi kepala pelayan itu tidak lupa menyebutkan fakta bahwa hanya ada 3 salinan kunci itu. Vicente mengawasi dari atas sementara pelayan itu memperingatkan Evelyn bahwa dia harus menjaga sikap terbaiknya mulai saat itu, karena mulai sekarang apapun yang terjadi di lantai 4 akan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, dan gadis itu berkata dia akan lebih berhati-hati lagi setelah peringatan ini meskipun dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Dalam situasi itu Evelyn senang, karena dengan begini dia akan memiliki akses tak terbatas ke kantor pangeran, sesuatu yang dia perlukan untuk menjalankan rencananya. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi secepat mungkin, karena dengan cara ini, dia akan mendapatkan kepercayaan buta dari wanita yang mempekerjakannya, dan kemudian wanita itu mungkin akan lengah tanpa rasa takut. Dengan cara ini, wanita itu akan percaya begitu saja pada informasi apapun yang diberikan Evelyn kepadanya. Sekarang dia hanya berharap rumor tentang hubungannya dengan Vicente tidak akan memburuk. Dia sudah siap untuk pergi ketika ditarik oleh Antonio, yang memanggilnya dengan nama lengkapnya Evelyn Benedict, membuatnya semakin tegang, dan kemudian menanyakan apakah dia menyembunyikan sesuatu. Dan gerakan ini membuat Vicente semakin tertarik dengan apa yang terjadi di bawah sana. Menyadari keheningannya, kepala pelayan itu mengulangi pertanyaannya. Dia ingin tahu apakah pelayan itu menyembunyikan sesuatu darinya. Pelayan lain segera berbalik untuk mengamati interaksi antara keduanya, dan Evelyn meminta maaf, bertanya apakah dia bisa mengulangi pertanyaan itu dalam bahasanya kali ini. Dia adalah aktris yang hebat. Antonio tampak kecewa, seolah-olah dia hanya menunggu gadis itu gagal kapan saja. Dan kemudian dia memberikan peringatan kepada pelayan itu, memberitahunya bahwa jika dia ragu-ragu sedetik saja dalam menjawab pertanyaannya, kepalanya pasti sudah dipenggal. Percakapan itu begitu tegang, sehingga semua pegawai lain berhenti untuk menonton, tidak tahu persis apa langkah kepala pelayan selanjutnya, yang kemudian melepaskan gadis itu meninggalkan Evelyn dalam keadaan terhina. Lagi pula dia berpikir bahwa pada titik ini dia sudah mendapatkan tingkat kepercayaan tertentu meskipun sedikit dari sang tuan. Tapi sekarang dia tahu bahwa selain rumor yang disebarkan oleh Maria sendiri, mungkin ada informasi lain yang beredar di seluruh istana. Ini karena tidak ada kekurangan mata-mata di tempat itu dan masing-masing melapor kepada orang yang berbeda. Sekarang semua perhatian terfokus pada Evelyn. Pria muda berambut gelap itu berkomentar bahwa Evelyn tampaknya tidak baik-baik saja, mencoba berbicara dalam bahasa gadis itu. Dia mengulangi pertanyaan itu, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Gadis itu mengambil kartu terjemahannya, melanjutkan penampilan hebatnya sebagai orang asing. Ini karena meskipun frekuensinya telah menurun sejak pengasingan Vicente dari tempat itu, dia selalu menjadi seorang prajurit yang memimpin para kesatrianya di garis depan. Sementara saudaranya, Castro, lebih sibuk tenggelam dalam segala keburukan yang dilihatnya Vicente, justru menaklukkan banyak hal. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kerajaan, dan karena itu dia berhasil membuat namanya terkenal tanpa banyak penundaan. Selain itu, masih ada beberapa kesatria dari Kekaisaran Lama memelihara harapan bahwa suatu hari Vicente akan kembali ke tempatnya yang semestinya, dan itulah yang paling memotivasi gadis kita untuk berjuang menghilangkan dokumen mencurigakan apapun yang dapat memberatkan Vicente, dan sementara itu, dia akan memastikan hanya membocorkan informasi yang tidak akan membahayakan Vicente. Elena memiliki utang budi yang besar kepada pemuda itu, jadi dia bersedia melakukan semua yang dia bisa. Dia mencari kunci kantor bos barunya di dalam tasnya, meyakinkan seolah-olah dia berjanji pada Vicente sendiri bahwa dia akan melindunginya. 10 hari kemudian di istana, salah satu kesatria hendak berbicara dengan Evelyn ketika dia teringat bahwa Evelyn tidak akan mengerti. Dante, yang seperti tangan kanan Vicente, sudah lelah harus menanyai gadis itu setiap hari karena dia tidak merespon sama sekali, karena dia tidak tahu cara berbicara bahasa kekaisaran.
Lukas, kesatria lain yang berada di sisi pangeran, memberitahu temannya bahwa tidak apa-apa membiarkannya masuk ke bagian kastil itu. Lagi pula Vicente sendiri sudah mengatakan dia boleh melakukannya. Kedua orang itu adalah sosok yang tidak asing bagi Evelyn. Mereka adalah kesatria yang sangat penting bagi mantan tunangannya. Keduanya sangat setia sehingga mereka mengajukan diri untuk mengikuti Pangeran Vicente ketika dia diasingkan. Sudah sekitar 10 hari sejak gadis itu ditugaskan untuk membawakan teh untuk pangeran, tapi dia tidak bisa terbiasa dengan cara kedua pria itu menatapnya. Keduanya bercanda tentang bagaimana gadis itu pasti gugup melihat fisik mereka, sementara Evelyn mengamati dalam diam, terkejut dengan betapa akrabnya mereka, dan dia bertanya pada temannya apakah dia juga tidak berpikir Vicente sudah gila. Lagi pula pria pirang itu tidak pernah mengizinkan pelayan manapun masuk ke lantai 4, jadi itu setidaknya aneh bahwa dia memilih seseorang yang sangat mirip dengan Elena. Memasuki kantor, suasananya sedingin biasanya. Dia meletakkan teh di atas meja. Berpikir bahwa tempat itu sudah cukup dingin, tetapi setiap kali dia memasuki ruangan khusus itu dia merasakan sebuah tekanan. Saat itulah dia menyadari bahwa salah satu laci meja Vicente sedikit terbuka. Mungkin pangeran lupa menutupnya. Sang guru sedang menjelaskan cara menarik seseorang yang tidak kau percayai untuk berkontribusi pada rencanamu. Yang pertama adalah memaksa orang itu menggunakan kelemahan mereka, yang kedua yang mungkin sedikit lebih efisien adalah dengan mengikat masa depan orang-orang yang terlibat. Pelajaran strategi itu meskipun tampak terburu-buru untuk seseorang yang begitu muda sangat berguna bagi Vicente, yang selalu menjadi murid yang rajin. Jadi Evelyn sadar bahwa ini bisa saja sebuah jebakan. Pangeran itu mungkin telah meletakkan dokumen-dokumen penting di laci yang sedikit terbuka itu agar gadis itu sengaja melihatnya dan dia pun masuk ke dalam perangkapnya. Karena dia tidak bisa untuk tidak memperhatikan fotonya di sana dengan semua riwayat hidupnya. Tapi bukan itu yang mengejutkannya, melainkan sebuah rencana darah kotor yang membawa banyak kenangan bagi gadis itu. Vicente tiba-tiba masuk ke ruangan bertanya apa yang sedang dilihat pelayan itu dan dengan sinis memanggilnya Evelyn karena gadis itu akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Pangeran mendekat bertanya apakah dia membeku di sana atau bagaimana. Yang gadis itu lakukan hanyalah menutup laci itu seketika dan menatap pangeran dengan tatapan dingin. Menyadari pendekatannya yang tidak pantas, dia memanggil Vicente dalam bahasa Britania untuk mengingatkannya bahwa dia tidak berbicara bahasa kekaisaran. Mengalihkan pembicaraan, pangeran itu mengatakan bahwa tehnya sudah dingin, mengangkatnya dan membawanya ke dekat wajah Evelyn yang mungil sebelum menyuruh gadis itu meminumnya. Dia tegang, tidak bisa berkata apa-apa karena dia benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan pangeran itu. Dia tersenyum sinis dan bertanya kenapa dia memasang wajah seperti itu. Sementara gadis itu menyekam mulutnya, dia berpura-pura ingat bahwa gadis itu tidak berbicara bahasa pedang. Mengejek wajah gadis itu. Dia bisa mencium sedikit bau alkohol dari napas pangeran itu, teringat akan percakapan yang muncul antara Antonio dan salah satu pelayan istana. Gadis itu mengambil nampan teh dan mengatakan bahwa karena tehnya sudah dingin, dia ingin menyiapkan cangkir yang baru, menutup pintu dan meninggalkan Vicente di sana di ruangan yang dingin itu. Gadis itu bergegas keluar dari sana. Pertemuan itu telah mengonfirmasi sesuatu bagi gadis itu. Bahwa dia sekarang tahu itu bukan tipuan imajinasinya, bahwa memang pada salah satu hari ketika dia masih menjadi Elena karena dialah Vicente menangis dan menyeka wajahnya. Sambil memegang kain berlumuran darah yang diam-diam dia ambil dari laci, Evelyn tahu itu adalah kesalahannya, bahwa Vicente telah jatuh ke titik terendah. Dia mencengkeram kain itu ke dadanya dengan penderitaan yang luar biasa. Ini karena gadis itu percaya bahwa pada saat mereka bertemu dia tidak lagi berarti apa-apa bagi pangeran itu. Ketika dia kembali ke kamarnya, pelayan itu ditanyai oleh Maria yang bertanya apakah dia sudah menemukan bukti. Evelyn berpikir sejenak sebelum menjawab meminta maaf, tetapi mengatakan bahwa dia masih belum menemukan apa-apa. Hal ini cukup mengejutkan wanita itu. Dia juga memperingatkan bahwa nyonya yang mempekerjakannya mulai mencurigai sesuatu. Tetapi gadis kita berargumen bahwa Pangeran Vicente tidak ceroboh dalam tindakannya, tetapi Maria tidak akan pernah tahu itu karena satu-satunya pelayan yang diizinkan masuk ke kantor Vicente adalah Evelyn. Meski begitu, yang terpenting dari percakapan itu adalah bahwa pendatang baru itu tidak membuat kemajuan apapun dan dia menambahkan bahwa dia tidak merasa menyesal karena menyebarkan desas-desus bahwa gadis itu telah merayu pangeran. Evelyn tidak tahu mengapa wanita itu mengangkat topik ini tiba-tiba, tetapi wanita itu terus menyerangnya. Kata-katanya membuat sang protagonis semakin bingung, dia tidak tahu kemana arah pembicaraan temannya ini sampai gadis itu mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak begitu kasar. Saat pertama kali mendekatinya, mengungkapkan bahwa dia tidak pernah berniat untuk menaruh perasaan yang kuat pada Pangeran Vicente, tapi dia sangat tampan. Seolah-olah dia telah dipahat oleh tangan dewa. Gadis itu mengalami episode psikotik di depan Evelyn, mengatakan bahwa terkadang ketika dia bertemu seorang pria, seolah-olah iblis berbisik di telinganya. Evelyn memintanya untuk tenang, tapi tiba-tiba wanita itu mengubah topik pembicaraan, dan ini membuat Evelyn penasaran, membuatnya bertanya-tanya apakah sang pangeran telah diasingkan dari tahta, tapi Maria ingat alasan mengapa Vicente dihukum.
yang memperjelas bahwa kunjungan yang dimaksud adalah dari Pangeran Castro. Kembali sedikit ke lamunan romantisnya, pria itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hatinya. Pelayan itu mengatakan bahwa Nyonya telah meminta Evelyn untuk meletakkan beberapa dokumen di dalam kantor pangeran, dan Evelyn bertanya dokumen, apa itu? Yang dijawab Maria bahwa dia tidak tahu, tapi itu mungkin bukti palsu yang hampir saja ia robek sebelum ditegur oleh Evelyn, yang bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Seolah-olah dia adalah wanita gila, pelayan itu mendekati sang protagonis, mengatakan bahwa dia punya sebuah usulan bahwa Evelyn harus melupakan dokumen yang sudah tidak terlalu penting itu. Lalu dia merogoh sesuatu dari saku pakaiannya dan menyerahkan sebuah bungkusan kecil, menyuruh Evelyn untuk memasukkan racun ini ke dalam teh pangeran keesokan harinya, mengancamnya jika dia tidak melakukannya. Karena dia akan memberitahu Nyonya bahwa Evelyn telah memilih untuk memihak pangeran, mengkhianati kepercayaan wanita itu. Jadi ada dua pilihan untuk dipertimbangkan. Pertama, jika bukti palsu dari Nyonya ketahuan. Pilihan kedua, jika racun ditemukan di teh Vicente itu akan menjadi cara untuk memperingatkannya bahwa dia dalam bahaya dan semua perhatian akan tertuju pada Evelyn. Yang mungkin membenarkan pilihan Maria, tapi itu tidak terlalu penting sekarang. Sedangkan untuk Vicente, dia pasti tidak akan pernah mempercayai pelayan itu lagi setelah mencoba membunuhnya, tapi sekarang bukan waktunya untuk merasa takut. Keesokan harinya, Vicente menyadari Evelyn memasuki ruangan dia, memberitahu tamunya bahwa meskipun sedang diasingkan dia lalu mengizinkan gadis itu masuk. Sang komandan segera berdiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dan bertanya, apakah gadis itu tidak mengingatkannya pada Elena yang masih mempertahankan sikap asingnya. Dia bahkan berkomentar bahwa dia mungkin mengejutkan gadis itu dengan apa yang baru saja dia katakan, tetapi dia tidak perlu khawatir. Namun Vicente memotongnya, mengatakan bahwa komandan itu sendiri tidak perlu khawatir tentang apa yang dia katakan, dan kemudian mengungkapkan bahwa gadis itu tidak bisa berbicara bahasa mereka, setidaknya sampai saat itu, sementara gadis itu gemetar di dalam ruangan. Dengan situasi yang sangat tegang itu, karena dia percaya bahwa dengan sedikit latihan dia setidaknya akan sedikit berguna. Namun dia terlihat jelas gemetaran saat menyajikan teh dengan bau yang sangat aneh. Pria itu mulai memahami segalanya yang sedang terjadi di ruangan itu, dan mengingat dia telah dipilih untuk melakukan sesuatu yang begitu berbahaya, jelas bahwa orang di balik ini telah menipunya, meskipun Evelyn sepertinya belum mengetahuinya. Mencoba mengabaikan kehadiran gadis itu, sang pangeran menyarankan agar mereka berdua melanjutkan percakapan. Tapi dia memperhatikan gerakan gadis itu saat mencari sesuatu di kartu komunikasinya, sesuatu yang biasanya tidak dia lakukan. Dia membawa cangkir ke mulutnya, membaca instruksi yang mengatakan bahwa dia harus selalu mencicipi makanan pangeran terlebih dahulu. Vicente berdiri sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu dia merebut cangkir dari tangan pelayan itu, bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Saking terkejutnya, dia akhirnya menjatuhkan piring-piring ke lantai. Terkejut, sang komandan memutuskan untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, dan menduga bahwa yang ada di dalam teh itu mungkin adalah racun yang telah Evelyn curigai. Gadis itu pucat, dan karena dia hanyalah orang biasa. Melihat Evelyn memanggil Vicente di sana, pemuda itu ditarik ke dalam ingatannya tentang Elena yang mengucapkan namanya tanpa ragu-ragu. Dia menyuruh komandan untuk memanggil dokter, yang membuatnya terkejut. Namun pria itu menolak, mengatakan bahwa menurut perintah, dokter hanya boleh merawat anggota keluarga kerajaan, yang dijawab oleh Vicente dengan mengatakan bahwa seseorang baru saja pingsan di depannya, meminum racun yang sebenarnya ditujukan untuknya, jadi dia tidak percaya bahwa komandan benar-benar menyiratkan bahwa aturan bodoh lebih penting daripada menyelamatkan nyawa seseorang. Komandan itu tergagap mengatakan bahwa tentu saja bukan seperti itu. Sendirian bersama Evelyn di kamar, Vicente tidak bisa tidak memperhatikan wajah pucat gadis itu. Sekarang seolah-olah semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Setelah Evelyn melewati masa kritis dan terbaring di tempat tidur, para pria itu mulai berdiskusi, menyatakan bahwa melihat situasinya gadis itu mungkin memiliki hubungan dengan seseorang yang menyuruhnya untuk meracuni teh. Kemudian Antonio meminta Vicente untuk memperlakukannya sebagai saksi penting atas serangan terhadap nyawa pangeran ini. Bagi Vicente, hal terpenting adalah fakta bahwa Evelyn telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia mempertanyakan apakah dia benar-benar perlu melakukan hal lain. Dengan cemas, Antonio menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud meremehkan jasa Evelyn. Namun gadis itu memiliki racun yang benar-benar bisa membunuh pangeran, dan baginya sudah cukup mencurigakan bahwa gadis itu berani pergi ke kamar pangeran dengan zat tersebut. Tapi Vicente bersikeras untuk mempercayai gadis itu, menjelaskan bahwa dia mungkin mengetahui semuanya terlambat untuk memberitahunya dengan cara lain. Melihat pendirian Vicente, Antonio bertanya apakah dia benar-benar mencoba mengatakan bahwa gadis itu cukup bodoh untuk meminum racun begitu saja. Dan dia hanya mengatakan bahwa terlepas dari apa kenyataannya, dia masih berpikir sangat terburu-buru untuk menempatkan gadis itu di kamar pangeran, menyarankan agar dia dipindahkan ke sel tahanan, atau mungkin ke kamar pelayan. Namun Vicente tidak mengalah, mengatakan bahwa ada seseorang yang berkeliaran di istana mencoba membunuhnya. Dan dia bertanya apakah Antonio tidak takut gadis itu akan dibunuh jika berada di tempat yang kurang aman.
Pangeran bahkan tidak menunggu pelayannya menjawab, dan hanya mengatakan bahwa dia tidak akan menerima pendapat lagi tentang masalah ini. Kemudian dia menoleh ke arah komandan, memintanya untuk juga merahasiakan apa yang terjadi di sana. Namun komandan berargumen bahwa insiden ini mengancam keselamatan anggota keluarga kerajaan dan bahkan jika Vicente memintanya untuk menjaga rahasia, pria itu tidak bisa begitu saja gagal melaporkan situasi ini kepada putra mahkota. Vicente cerdik dan mengatakan bahwa Kaisar telah memberikan janjinya sendiri tentang suatu masalah, mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan, dia akan dipulihkan untuk memenuhi tugas militernya, tetapi untuk itu tidak baik jika menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meski begitu, pangeran mengatakan bahwa jika komandan benar-benar akan membuat laporan kepada kakaknya, dia ingin komandan menunggu setidaknya sampai Evelyn pulih. Tapi jauh di lubuk hatinya dia tidak peduli jika para bodoh itu akan menjaga rahasia. Atau jika mereka akan bergosip, terutama karena setiap kali dia berusaha terlalu keras untuk menyembunyikan sesuatu apapun itu. Orang-orang di sekitarnya menjadi semakin curiga bahwa dia sedang mencoba menyembunyikan kebenaran. Selalu seperti itu dengan para staf di lantai 4. Mereka tampak putus asa untuk mengungkap kebenaran yang bahkan tidak ada. Komandan berargumen bahwa pertanyaan dari Kaisar sulit untuk dielakkan begitu saja, bahkan bagi mereka yang mengenalnya dengan sangat baik. Tetap saja Vicente bersikeras bahwa Evelyn sudah cukup lemah, jadi dia sangat berharap pria di depannya tidak akan membuatnya lebih menderita lagi dalam kondisi selemah itu. Kata-katanya membuat Antonio canggung. Dia belum pernah melihat pangeran bertindak seperti itu. Setidaknya tidak sejak Elena. Kemudian Vicente memintanya untuk meninggalkan ruangan, dan dia menghela napas bertanya-tanya, apa-apaan yang ada di pikiran Evelyn saat dia memutuskan untuk meminum teh itu. Sudah beberapa hari sejak gadis itu bertingkah aneh. Pertama, dia menyembunyikan semua bukti yang sengaja Vicente tinggalkan di atas meja agar Evelyn melihatnya, dan sekarang dia meminum racun yang seharusnya diminum olehnya. Masalahnya adalah Vicente tidak tahu mengapa Evelyn melakukan ini karena tidak ada ikatan khusus di antara mereka berdua atau semacamnya, dan justru itulah masalahnya. Sambil menatap gadis yang terbaring di tempat tidur, dan masih dalam masa pemulihan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya alasan apa yang membuatnya mengambil tindakan seperti itu saat tidur nyenyak. Evelyn mengingat kenangan yang jelas di kepalanya ketika ayahnya menarik perhatiannya dengan bertanya apakah dia akan bersikap seenaknya di depan putra mahkota. Gadis itu meminta maaf, mengatakan dia hanya sedikit teralihkan, tapi itu bukan alasan bagi sang markis yang menyuruhnya untuk segera menenangkan diri. Mereka sedang dalam perjalanan ke pesta debutan gadis itu dan ayahnya mengingatkannya bahwa dia telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam acara itu. Dan bahwa dia telah membesarkannya seumur hidup untuk alasan yang sangat spesifik, sesuatu yang diketahui pemuda itu lebih baik dari siapapun, sambil menganggukkan kepalanya. Selain itu, pria itu berkata dia tidak boleh melupakan satu hal lagi yang telah dia katakan 1000 kali, gadis itu perlu memikat sang pangeran. Tetapi, jika ada kesempatan, dia harus menemukan cara untuk menggunakan pesona kewanitaannya pada pangeran ketiga. Segera setelah mereka tiba di lokasi acara, gadis itu diumumkan bersama sang markis, dan itu cukup untuk membuat orang-orang berkomentar di aula. Elena murung ketika ayahnya mengingatkannya untuk tetap waspada dan memasang senyum di wajahnya selain mengingatkannya bahwa jika pangeran mencoba menyarankan agar mereka menjadi intim, dia harus menolak terlepas dari desakan Castro. Bagaimanapun suatu hari nanti dia akan menjadi permaisuri rakyat itu. Sang markis melanjutkan memperingatkan bahwa semua pria itu sama saja. Sambil berbisik di telinga putrinya, pria itu mengatakan bahwa setelah dia menghabiskan cukup waktu di aula dansa, dia harus pergi ke toko buku istana, di mana dia akan menemukan pangeran ketiga. Meskipun begitu, ayahnya terus mengatakan bahwa dia harus mendekatinya, dengan dalih bahwa dia pada akhirnya akan menjadi calon kakak iparnya. Rencananya adalah setelah itu, gadis itu akan mulai membuka hatinya dan bertingkah seolah-olah mereka adalah teman atau semacamnya. Tapi terlepas dari itu, dia harus ingat bahwa dia dilahirkan untuk menjadi permaisuri suatu hari nanti, yang tampaknya menjadi hal terpenting dalam hidup Astroso tua itu. Sebelum melepaskan gadis itu, Markis dari Kastil bertanya, apakah dia sudah cukup jelas, dan tanpa pilihan lain Elena menunduk kepada ayahnya, memastikan bahwa dia akan melakukan persis seperti yang diperintahkannya. Pria tua itu pergi dengan yakin, menyatakan bahwa inilah yang ingin dia dengar. Bagaimanapun dia selalu mendorong gadis itu untuk memanfaatkan dengan baik kesempatan yang dia miliki dalam hidup, karena jika dia bahkan tidak bisa melakukan itu, dia akan berakhir seperti si bodoh Vicente, setidaknya menurut pandangan sang markis yang hanya peduli pada gelar dan uang. Dia ingat bagaimana dia telah menawarkan putrinya kepadanya, berpikir bahwa pemuda itu pada akhirnya akan menjadi seorang kaisar. Pada saat itu dia bahkan tidak bisa mempertahankan gelarnya sebagai pangeran. Seorang pria yang lebih tua mendekati mereka berdua menyambut kedatangan sang markis. Dia adalah Duke Andrade, seorang teman lama dari pria terhormat itu, yang mulai mengobrol dengannya dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar mulai memperhatikan kehadiran ayahnya. Elena mengerti bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pergi dari sana. Namun saat dia diam-diam pergi, gadis-gadis lain memperhatikan gadis itu memanggilnya,
Dan di tengah tawa mereka bertanya, apakah dia dan putra mahkota resmi seharusnya tidak bersama karena sejak gadis itu tiba di istana. Dia hanya mencarinya sesuatu yang dikonfirmasi Elena dengan menoleh ke pemuda itu untuk mencari tatapannya. Dia dengan cepat menunduk, sementara teman-temannya yang lain bertanya, kapan dia akan mengajak Castro berdansa. Dia memberitahu Amelia bahwa dia ingin mencari udara segar terlebih dahulu, dan gadis itu bahkan mencoba untuk meyakinkannya di sana tetapi dia segera diinterupsi ketika gadis kita bertanya apakah kebetulan dia pikir akan lebih baik bagi Elena untuk kehilangan kendali di tengah-tengah aula, karena dia merasa tercekik di dalam yang mana.